Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 8 Desember 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-38 yang berkata demikian. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Pesan Berantai Rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya baca itu merupakan pernyataan Yesus Kristus yang dia sampaikan pada saat itu untuk banyak orang, bahkan untuk para murid. Dia bilang, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan ini yang mau saya share. Saya punya beberapa poin tentang pesan berantai rohani ini. Saudara lihat, Yesus mau mengatakan dalam firman itu bahwa apa saja yang dia sampaikan, dia katakan, dia ucapkan bagi saudara dan saya lewat firman atau bagi banyak orang di zaman itu, ternyata itu yang dia lihat pada Bapa. Nah, kita mau lihat tentang pesan berantai rohani yang Yesus sampaikan ini. Yang pertama, jarak Yesus dengan Bapa itu sangat dekat. Sehingga apapun yang Bapa lakukan, yang dilihat, apapun yang Bapa sampaikan, itulah yang Yesus tangkap, Yesus ambil, lalu dia menyampaikannya untuk saudara dan saya. Poin 1 ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa pesan berantai rohani yang Yesus sampaikan dari Bapa kepada saudara dan saya itu adalah pesan yang dia dapatkan karena dia memiliki posisi yang intim dengan Bapanya. Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia, itu pada bagian firman yang lain. Nah, hal ini juga harus menjadi bagian saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mau menyampaikan sesuatu yang Tuhan mau sampaikan melalui kita kepada orang lain, maka syarat pertama ini harus saudara dan saya miliki. Hubungan kita, posisi kita harus intim, dekat dengan posisi Tuhan. Posisi firman harus dekat dengan posisi Roh Kudus. Sehingga Yesus bilang di dalam Yohanes 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Itu bicara tentang keintiman. Ketika kita benar-benar dekat dengan Tuhan, kita juga bisa menyampaikan pesan berantai rohani bagi orang lain yang kita dengar dari Tuhan, yang kita dengar dari Roh Kudus, yang kita dapatkan dari firman-Nya. Yang kedua, pesan berantai ini adalah pesan yang didapatkan oleh Yesus, yang dia lihat pada Bapa, yang dia perhatikan dari apa yang Bapa katakan dan ucapkan. Itu adalah pesan berantai yang tidak ditambahin atau tidak dikurangi. Jadi benar-benar persis seperti yang Bapak katakan, benar-benar persis seperti yang Bapak nyatakan, benar-benar persis seperti yang Bapak mau dia sampaikan bagi saudara dan saya. Artinya di poin 2 ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, pesan berantai yang saudara dan saya dapatkan dari Yesus, yang Yesus sampaikan, itu sama persis dengan yang Bapak ucapkan, Bapak perlihatkan, Bapak perdengarkan, dan Bapak nyatakan. Artinya tidak ada kepalsuan, tapi murni. Nah, Tuhan mau saudara dan saya juga bertindak seperti teladan Yesus. Waktu saudara dan saya mau menyampaikan pesan berantai rohani kita kepada siapapun, ketika kita mendapatkan yang Tuhan nyatakan, ketika kita mendapatkan yang Tuhan ucapkan dari firman-Nya atau dari Roh Kudus, kita tidak boleh menambahi, kita tidak boleh mengurangi, tapi kita harus menyampaikannya dengan murni sesuai dengan yang kita dapatkan dari firman dan Roh Kudus. Yang ketiga, pesan berantai rohani ini
diproduksi benar-benar oleh Bapa untuk Yesus mengambilnya, untuk Yesus mengestafetkannya bagi saudara dan saya. Jadi Bapa yang memproduksikan setiap pernyataan, setiap apa yang Bapa lakukan lalu diperhatikan oleh Yesus. Lalu Yesus hanya menyampaikannya bagi saudara dan saya lewat firman-Nya. Bahkan Roh Kudus bisa menyampaikannya juga bagi kita. Nah, poin 3 ini mau membawa saudara dan saya bahwa ketika kita mau menjadi duta untuk menyampaikan pesan rohani yang datang dari Bapa, kemudian turun kepada Yesus, kemudian kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus menyampaikannya kepada kita, kita harus benar-benar meneladani apa yang Yesus lakukan. Kita harus benar-benar meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Dia benar-benar hanya mendengar apa yang diproduksi oleh Bapa. Nah, itu berarti kita hanya bisa menyampaikan apa yang diproduksi oleh firman Allah dalam pewahyuan, dalam pengajaran, dalam apa saja, atau lewat Roh Kudus. Lalu kita hanya menjadi duta untuk menyampaikan pesan berantai yang Roh Kudus, yang firman sampaikan kepada kita untuk kita sampaikan bagi orang lain. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lihat kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mau memasuki masa-masa yang sulit di tahun yang akan datang, atau kita mungkin berada di masa-masa yang baik, kita jangan pernah terpengaruh dengan pesan berantai rohani yang tidak murni. Tapi mari kita mari mengambil setiap pesan berantai rohani yang murni, yang datang dari Yesus, yang lahir dari firman, yang Bapa sampaikan kepada dia dan dia sampaikan kepada saudara dan saya. Bahkan Roh Kudus bisa menyampaikannya bagi kita. Mengapa? Karena pesan berantai rohani yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus sebagai anak, dan Yesus menyampaikannya bisa lewat kita, bisa lewat Roh Kudus, itu akan membawa saudara dan saya mengalami banyak terobosan sekalipun kita ada dalam situasi yang sulit. Mengapa? Karena setiap firman, setiap perkataan berantai, pesan berantai yang disampaikannya adalah perkataan yang hidup, yang dapat membawa saudara ada di situasi-situasi yang tidak mungkin, tapi Allah membuatnya menjadi mungkin. Karena itu, jangan pernah mengabaikan pesan berantai rohani yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya lewat firman-Nya, lewat pesan Roh Kudus, atau lewat siapa saja yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima pesan berantai rohani, tapi juga bisa menyampaikan pesan berantai rohani dari Bapa kepada Yesus, kepada saudara dan saya, dan kepada orang lain. Amin.